Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawakan kisah-kisah Nabi yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi bagi kehidupan, terutama dengan Rasulullah sebagai suri tauladan yang utama. Pada pembahasan kali ini, kita akan membacakan sebuah kisah Nabi Adam yang telah kami susun dari berbagai macam sumber. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya sebagai bekal amal jariah kita di dunia. Kisah singkat Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah. Terdapat 25 kisah Nabi yang perlu diketahui oleh umat muslim. Salah satunya yakni kisah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan antara warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhinya kecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di surga. Allah lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Mengutip buku kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat satu larangan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon kuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu, karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat." Karena tergoda dengan perkataan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memakan buah tersebut. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan di surga. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Surat Al-Baqarah ayat 36. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ia menerima ilham dari Allah untuk bertaubat. Nabi Adam kemudian bertaubat seperti yang diabadikan dalam firman Allah Surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri.
Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah menerima taubat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya, karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Adam dan Hawa diturunkan di bumi setelah diusir dari surga karena melanggar larangan memakan buah kuldi. Mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Hawa melahirkan 2 pasang anak kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Qabil, Iklima, Habil, dan Labuda. Qabil merupakan saudara kembar Iklima, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Adapun kisah yang paling terkenal adalah antara Qabil dan Habil. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi, Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, oleh Ibnu Katsir As-Sadi menceritakan dari Abu Malik dan Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Muhrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian sahabat Nabi bahwa setelah mereka berempat sudah balik, Allah memerintahkan Adam untuk mengawinkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Qabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Akan tetapi karena paras Labuda yang tidak secantik Iklima, Qabil merasa dengki karena Habil dapat menikahi saudari kembarnya. Ia bahkan mendapat bisikan dari iblis untuk membunuh Qabil. Dikarenakan tidak mau mengalah dan penuh rasa iri hati, Nabi Adam yang tidak ingin melanggar anjuran dari Allah pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban agar dapat mengambil pilihan terbaik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, putra Adam yang bernama Qabil mempunyai ladang pertanian, sedangkan Habil mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah. Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sementara Qabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Kala itu, Allah mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari kedua putra Adam. Api itu menyambar kurban dari Habil. Ketetapan Allah ini membuat Qabil tersulut amarah dan berkata kepada Habil, "Sungguh, aku benar-benar akan membunuhmu hingga engkau jadi menikahi saudara perempuan kembaranku." Habil pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Habil menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, ia berkata tidak akan balas membunuh Qabil. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 28 yang artinya, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Hal ini menunjukkan bahwa Habil tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan, tetapi ia lebih memilih untuk diam karena keimanannya. Ia merasa takut kepada Sang Pencipta apabila ia turun melakukan kerusakan di muka bumi. Habil mengajarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang bertakwa, maka ia akan mulia di sisi Allah. Kisah Qabil dan Habil ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Qabil yang gelap mata pun mengukuhkan diri untuk membunuh Habil. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun setelah ia membunuh saudaranya tersebut. Sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun, sampai akhirnya
Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sehingga salah satunya mati. Dengan keadaan yang sama, burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Ketika itu, Qabil yang menyaksikan pergulatan kedua burung gagak tersebut segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Qabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Qabil kemudian menguburkan jenazah Habil. Berdasarkan peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi, Allah kemudian menurunkan firman tentang larangan saling membunuh. Tercatat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, "Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami telah benar-benar datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi." Kisah Qabil dan Habil ini menjelaskan betapa dengki dan rasa iri hati, hasad dapat membuat hati manusia keruh. Alhasil, Qabil menuruti bisikan iblis untuk membunuh saudara kandungnya sendiri hanya karena kurban Habil diterima oleh Allah dan Habil mendapatkan Iklimah sebagai istrinya. Sifat tercela inilah yang pada kemudian hari membuat manusia terpecah belah dan saling memusuhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari sifat hasad ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.